Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah riset operasi dengan dosen pengampu Bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo. Di sini kami akan membahas tentang penerapan algoritma genetika penjadwalan. Untuk yang pertama akan dibahas oleh Miranda. Kepada Miranda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang kami buat, yang dimana kami membuat studi kasus yaitu buatlah penjadwalan mata pelajaran menggunakan algoritma genetika dengan ketentuan bahwa tidak ada tumbuhan tindih antara mapel, ruang, dan waktu. SMA 8 Kota Jambi mengadakan program belajar tambahan bagi siswa kelas 12 yang ingin mempersiapkan diri untuk UTBK SNMPT. Program ini mencakup 7 bidang materi yang akan diajarkan kepada 3 kelas, yaitu kelas A, kelas S, dan kelas B. Pembelajaran tambahan berlangsung selama 4 hari, dari Senin hingga Kamis. Dengan 2 sesi belajar setiap harinya, setiap sesi berdurasi 75 menit. Adapun hard constraint sendiri yaitu setiap kelas hanya memiliki satu bidang pada satu slot waktu. Semua bidang harus terjadwal untuk masing-masing kelas. Setiap sesi hanya diisi oleh satu mata pelajaran. Tidak ada mata pelajaran yang sama pada sesi yang sama untuk kelas yang berbeda. Dan tidak ada mata pelajaran yang terulang dalam satu hari untuk kelas yang sama. Untuk representasi data sendiri, di sini ada kode bidang penalaran umum yaitu PU, kode bidang pengetahuan dan penalaran umum yaitu PPU, kode bidang pemahaman bacaan dan menulis PBM, kode bidang pengetahuan kuantitatif PK, kode bidang literasi dalam bahasa Indonesia LBN, kode bidang literasi dalam bahasa Inggris LBG, kode bidang penalaran matematika itu PM. Untuk kode kelasnya sendiri, kelas 12 IPA kodenya A, kelas 12 IPS kodenya S, kelas 12 bahasa kodenya B. Untuk kode hari, di sini ada hari Senin pada jam 14.15 sampai 15.30 dengan kode hari SN1. Hari Senin jam 15.45 sampai 17.00 dengan kode hari SN2. Hari Selasa jam 14.15 sampai 15.30 dengan kode hari SL1. Hari Selasa jam 15.45 sampai 17 dengan kode SL2. Hari Rabu jam 14.15 sampai 15.30 dengan kode RB1. Hari Rabu jam 15.45 sampai 17.00 dengan kode RB2. Hari Kamis jam 14.15 sampai 15.30 dengan kode KM1. Dan yang terakhir, hari Kamis jam 15.45 sampai jam 17.00 dengan kode KM2. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Fatimah. Kepada Fatimah disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai inisiasi populasi, di mana populasi itu adalah kumpulan individu yang mewakili solusi untuk suatu masalah, di mana setiap individu itu memiliki sejumlah elemen yang disebut gen, yang di dalamnya itu mengandung nilai variabel tertentu. Nah, setelah melakukan representasi data tadi, terdapat 2 individu untuk inisial populasi pada kasus ini. Yang pertama, pada individu 1, terdapat pelanggaran pada hari atau jam yang sama dengan bidang yang sama pula pada kromosom 1 dan 2. Lalu pada kromosom 16 dan 17 dan kromosom 19 dan 20 itu nih, terus yang terakhir pada kromosom 21 dan 24 itu terdapat pelanggaran dengan hari atau jam kelas serta bidang yang sama. Next, pada individu kedua, di individu kedua itu terdapat pelanggaran pada hari atau jam di kromosom 2 dan 5, lalu di kromosom 14 dan 15, serta kromosom 16, 17 itu pelanggaran pada kelas yang sama. Next. Setelah melakukan inisial populasi tadi, kita melakukan nilai fitness, di mana fungsi fitness ini tuh digunakan untuk mengevaluasi kualitas solusi dalam populasi berdasarkan kriteria tertentu. Dengan rumusnya,
yaitu adalah fitness 1 dibagi 1 tambah C, di mana C itu adalah total pelanggaran. Di mana pada individu 1 tadi, nilai fitnessnya atau C-nya, pelanggaran yang didapat dari individu 1 tadi adalah 4, jadi adalah fitnessnya 1 per 1 tambah 4, 1 per 5, sebenarnya 0,2, di mana nilai fitness individu 1 itu adalah 0,2. Lalu di individu 2, nilai pelanggarannya itu adalah 3, didapat hasil nilai fitnessnya itu adalah 0,25. Next, seleksi. Seleksi ini tuh dilakukan untuk memilih individu terbaik sebagai parent yang akan digunakan dalam tahap optimasi, misalnya itu crossfer dan mutasi. Nah, jadi nilai fitness yang terbesar pada kasus ini itu adalah pada nilai individu 2, sehingga nilai individu itu menjadi parent untuk pengoptimalan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, selanjutnya mengenai crossover akan saya jelaskan. Crossover merupakan salah satu operasi utama dalam algoritma genetika yang digunakan untuk menghasilkan individu baru dengan cara mengkombinasikan gen dari dua individu. Tujuan dari crossover ini adalah untuk mengeksplorasi ruang solusi dengan cara menggabungkan keunggulan dari dua solusi yang ada untuk membentuk solusi yang lebih baik. Di sini titik crossovernya berada pada posisi ke-8, sehingga pada cell pertama itu menghasilkan bagian pertama sebelum titik crossover ya diambil dari pada pertama. Dan bagian kedua kromosomnya diambil dari setelah titik crossover paling kedua. Begitu juga pada child yang kedua. Next. Pada child yang kedua, bagian pertamanya diambil dari sebelum titik crossover yang pan kedua. Bagian kedua kromosomnya diambil dari setelah pada pertama, sehingga didapatkan hasil seperti berikut ini. Untuk pelanggaran dari, next. Untuk pelanggaran dari kedua child ini memiliki 4, sehingga nilai fitnessnya sama-sama dengan 0,2. Berikutnya tentang mutasi dan data optimal akan dijelaskan oleh Bang Almer. Bang Almer, disilakan. Selanjutnya dilakukan mutasi pada eh, child yang kedua itu didapatkan data yang sebagai berikut. Next. Child 2 didapatkan data menjadi SN1 ALBN, SN1 SPU, SN1 BPK, SN2 APM, SN2 SLBG, SN2 BPU, SL1 APU, SL1 SPK, SL1 BPM, SL2 APK, SL2 SPPU, SL2 BLBN, RB1 APPU, RB1 SPU, RB1 BPBM, RB2 ALBG, RB2 SPBM, RB2 BPPU, KM1 APBM, KM1 SPM, KM1 BLBG, KM2 ALBG, KM2 SLBN, KM2 BPK. Sehingga child 2 setelah dilakukan mutasi sudah optimal. Berikut data optimal yang telah didapatkan berdasarkan algoritma genetika yang kami lakukan tadi, yaitu hari Senin pada jam 14.15 sampai 15.30 kelas 12 IPA, bidang yang di ini literasi dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada jam yang sama, kelas 12 IPS melakukan penalaran umum dan kelas 12 bahasa pengetahuan kuantitatif. Pada selanjutnya di jam 15.45 sampai 17.00 itu kelas 12 IPA melakukan penalaran umum, penalaran matematika. Pada jam yang sama 12 IPS literasi dalam bahasa Inggris, 12 bahasa penalaran umum. Pada hari Selasa jam 14.15 sampai 15.30 kelas 12 IPA melakukan penalaran umum. Pada jam yang sama 12 IPS pengetahuan kuantitatif, 12 bahasa penalaran matematika. Selanjutnya pada jam 15.45 sampai 17.00, 12 IPA melakukan
bidang pengetahuan kuantitatif pada jam yang sama 12 IPS, pengetahuan dan penalaran umum, 12 bahasa melakukan literasi dalam bahasa Indonesia. Pada hari Rabu, jam 14.15 sampai 15.30, kelas 12 IPA, pengetahuan dan penalaran umum, 14.15 sampai 15.30, 12 IPS melakukan penalaran umum, 12 bahasa pemahaman bacaan dan penulisan. Selanjutnya pada jam 15.45 sampai 17.00 itu 12 IPA, literasi dalam bahasa Inggris, 12 IPS pemahaman bacaan dan penulisan, 12 bahasa, pengetahuan dan penalaran umum. Hari Kamis pada jam 14.15 sampai 15.30, kelas 12 IPA pemahaman bacaan dan penulisan, 12 IPS penalaran matematika, 12 bahasa, literasi dalam bahasa Inggris. Selanjutnya pada jam 15.45 dan sampai 17.00 pada hari yang sama, 12 IPA melakukan literasi dalam bahasa Inggris, 12 IPS literasi dalam bahasa Indonesia, 12 bahasa pengetahuan kuantitatif. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.